Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Amwaluddin dari program studi teknik mesin. Nah, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 202101100044. Nah, di sini saya akan membahas mengenai terminologi gear dan design of gear. Nah, roda gigi merupakan sebuah elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya dan juga putaran dari suatu poros, nah, ke poros yang lainnya tanpa terjadinya slip. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan waktu video kemarin. Nah, sebelumnya menurut Foley Ferdinand pada tahun 1982, nah, roda gigi adalah roda yang berguna untuk mentransmisikan daya yang besar atau putaran yang cepat. Nah, rodanya dibuat bergerigi atau berbentuk silinder atau juga bisa kerucut. Nah, yang saling bersinggungan pada sekelilingnya. Nah, agar jika salah satu diputar, maka yang lainnya akan ikut juga berputar. Nah, prinsip dasar daripada transmisi roda gigi, nah, merupakan pengembangan dari prinsip transmisi roda gesek. Nah, gesekan dan daya yang ditransmisikan melalui sebuah roda gigi secara kinematis ekuivalen dengan yang ditransmisikan melalui roda gesek atau cakram. Nah, dari uraian di atas, secara garis besar, sistem daripada transmisi roda gigi adalah dua buah silinder yang menggelinding atau berputar. Nah, tanpa adanya terjadi slip. Nah, kecepatan linear sama Pi1 sama dengan Pi2. Nah, kecepatan sudut tidak sama, yaitu W1 tidak sama dengan W2. Nah, selanjutnya adalah nama-nama bagian dari roda gigi. Yang pertama adalah pitch circle atau lingkaran pitch. Nah, lingkaran khayal yang menggelinding tanpa terjadinya sebuah slip. Nah, lingkaran ini juga merupakan sebuah dasar untuk memberikan ukuran-ukuran gigi seperti tebal gigi, jarak antara gigi, dan juga yang lain-lainnya. Nah, merupakan juga diameter dari lingkaran pitch. Nah, jumlah gigi persatuan pitch diameter kecil sama dengan pinion. Nah, subscribe pi. Nah, roda gigi yang lebih kecil dalam suatu persamaan roda gigi. Nah, jika besar adalah gear atau subscript G. Nah, yang kedua adalah circular pitch, nah, atau jarak lingkaran. Nah, jarak bagi lingkaran. Nah, antara profil dua gigi yang berdekatan atau keliling lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi. Nah, yang ketiga ada addendum. Nah, atau addendum adalah jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch diukur dalam arah radial. Nah, yang keempat ada dedendum. Nah, dedendum ini adalah jarak dalam lingkaran pitch. Nah, lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Nah, untuk yang kelima adalah working deep. Nah, atau jumlah jari-jari lingkaran kepala daripada sepasang roda gigi. Nah, yang berkontak dikurangi dengan jarak dari poros. Nah, yang keenam ada clearance circle. Nah, atau lingkaran yang bersinggungan. Nah, dengan yang bersinggungan dengan addendum dan dari gigi yang berpasangan. Nah, yang ketujuh ada pitch point atau titik singgung
ya dari lingkaran pitch dari sepasang roda gigi yang berkontak yang juga merupakan sebuah titik potong antara garis kerja dan juga garis pusat. Nah, yang kedelapan adalah operating pitch circle. Nah, atau lingkaran singgung dari sepasang roda gigi yang berkontak dan juga porosnya menyimpang daripada jarak poros yang secara teoritis benar. Nah, yang kesembilan ada addendum circle. Nah, atau lingkaran kepala gigi. Nah, yaitu lingkaran membatasi suatu gigi. Nah, yang ke-10 ada dedendum circle atau lingkaran kaki gigi. Nah, yaitu lingkaran yang membatasi kaki gigi. Nah, yang ke-9 ada width of space atau tebal ruangan antara roda gigi diukur sepanjang lingkaran pitch. Nah, yang ke-12 ada pressure angle atau sudut yang digunakan untuk garis normal dengan kemiringan dari sisi kepala gigi. Nah, yang ke-13 ada total depth atau kedalaman total. Nah, jumlah daripada addendum dan juga dedendum. Nah, yang ke-14 ada tooth thickness atau tebal pada gigi, lebar gigi. Nah, lebar gigi ini diukur sepanjang lingkaran pitch. Nah, yang ke-15 adalah tooth space atau lebar ruangan. Nah, ukuran ruangan dalam antara dua buah gigi di lingkaran pitch. Nah, yang ke-16 adalah backlash slices. Adalah tebal gigi dengan lebar ruangan. Nah, yang ke-17 ada patch of tooth atau sisi kepala permukaan dari gigi. Nah, di atas lingkaran pitch. Yang ke-18 ada flank of tooth atau sisi kaki permukaan gigi di bawah lingkaran pitch. Nah, yang ke-19 adalah tooth of length atau puncak kepala permukaan di puncak gigi. Nah, yang ke-20 ada face width. Nah, atau lebar gigi, kedalaman gigi diukur sejajar. Nah, dengan sumbunya. Nah, selanjutnya perbandingan antara diameter lingkaran dan diameter lingkaran pitch dalam milimeter. Nah, dengan jumlah gigi. Nah, biasanya dinotasikan dengan sebuah persamaan M sama dengan D0Z. Nah, untuk menentukan besaran ukuran sebuah roda gigi yang hendak dibuat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua sistem. Nah, yang dimana sistem ini merupakan sistem standar. Nah, yaitu sistem modul dan sistem diametral pitch. Nah, yang pertama sistem modul M. Nah, sistem modul M ini merupakan sebuah sistem atau salah satu dari sistem perhitungan yang dipakai dalam menentukan besaran sebuah roda gigi yang dirancang dan juga yang akan dibuat. Nah, satuan ukuran sistem modul ini adalah dalam bentuk metrik. Nah, sehingga sistem modul ini disebut juga dengan nama metrik modul. Nah, atau metrik modul mm atau milimeter. Nah, modul M ini adalah merupakan sebuah perbandingan antara diameter tusuk diametral pitch dengan jumlah profil gigi pada sebuah roda gigi. Nah, mohon maaf. Secara matematis dapat ditulis ZDTM. Nah, di mana M ini adalah modul, DT ini adalah diameter tusuk, dan Z ini adalah jumlah pada gigi. Nah, menurut standar DIN, ukuran modul yang digunakan dalam prakteknya, ukuran modul standar dimulai daripada 0,3 sampai ke 50. Nah, yang kedua adalah sistem diametral pitch atau DP. Nah, sistem diametral pitch ini
merupakan sebuah sistem, salah satu juga sistem perhitungan yang sama kayak tadi dalam menentukan ukuran-ukuran. Nah, yang diperlukan pada perencanaan pembuatan sebuah roda gigi juga. Nah, dengan sistem satuannya inch. Nah, yang tadi misalkan milimeter, sekarang inch. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah sistem diameter pitch 148 dp banyak digunakan oleh negara yang menggunakan sistem inci British. Nah, diametral pitch adalah perbandingan antara jumlah daripada gigi dengan diameter tusuknya. Nah, secara matematis, diametral pitch dapat ditulis ZdP 0. Nah, di mana dp ini adalah diameter pitch, z ini adalah jumlah daripada gigi tersebut, dt ini adalah diameter tusuk ukuran. Nah, diameter ini adalah diameter tusuknya. Nah, selanjutnya berdasarkan ketentuan dp, nah dp gears perancangan yang pertama ada gaya yang bekerja pada arah putaran roda gigi dengan rumus yaitu Vt sama dengan Fn dikali cos delta A B dikali B. Nah, di mana Vt ini adalah gaya tangensial, Fn ini adalah tekanan normal pada permukaan gigi, dan delta dikali B ini adalah tekanan. Nah, selanjutnya kecepatan keliling. Nah, jika diameter jarak bagi adalah dB1, maka kecepatan keliling V pada lingkaran jarak bagi roda gigi yang mempunyai putaran N1 atau RPM. Nah, dengan rumus yaitu V dikali C kali dB1 kali N1 dibagi 60 dikali 1000. Nah, yang dimana V ini adalah kecepatan keliling dengan satuan mm/second. dB1 ini ada diameter jarak bagi atau milimeter. Yang selanjutnya ada N1 atau RPM. Nah, dengan satuannya juga mm/second. Nah, selanjutnya yang ketiga hubungan antara daya yang ditransmisikan P atau KW, gaya tangensial Ft atau kilogram, dan kecepatan keliling V atau mm/second dengan rumus yaitu P sama dengan T dikali V dibagi 102. Nah, di mana P ini adalah daya atau KW, Ft ini adalah gaya tangensial dengan satuan kilogram, V ini kecepatan keliling dengan satuan mm/second. Nah, jika B adalah lebar sisi, maka BC sama dengan H dan AE sama dengan L. Nah, maka tegangan lentur daripada sigma B pada sebuah titik B dan titik C. Nah, di mana ukuran penampangan adalah B dikali H, beban gaya tangensial Ft. Nah, 4. Beban gaya tangensial pada puncaknya dengan rumus yaitu sigma B sama dengan Ft dikali L dibagi menjadi B dikali H pangkat 2 per 6. Nah, yang kelima adalah tegangan lentur. Nah, yang diizinkan sigma A yang besarnya tergantung sebuah pada macam bahan perlakuan. Nah, perlakuannya ini adalah perlakuan panas dengan rumus sigma A sama dengan FB dibagi M kali Y kali FV. Nah, di mana sigma A ini adalah tegangan lentur. Nah, bahan lentur. Nah, di mana Y ini adalah faktor bentuk gigi, FV ini adalah faktor dinamis. Nah, yang M ini bahan lenturnya. Nah, yang keenam, bahan permukaan yang diizinkan pada roda gigi adalah seperti pada perhitungan lenturan. Beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar. Nah, yaitu F1H dapat diperoleh dari KH D01 Z
Z1, Z2, dan FV. Nah, dalam persamaannya yaitu aksen H, FV dikali H dikali D01, terus 2 Z2 dibagi itu dibagi Z1 ditambah Z2. Nah, yang dimana Z2 ini adalah jumlah gigi Z1 ini jumlah gigi yang pertama, dan Z2 ini adalah jumlah gigi yang kedua. Nah, selanjutnya faktor tegangan pada kontak. Nah, yang diizinkan dengan rumus yaitu K sama dengan 2 kali FV dikali KH. Nah, dimana KH ini adalah faktor dari tegangan kontak, FV ini adalah faktor dinamis. Yang kedelapan adalah beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar daripada F1H. Nah, seperti pada perhitungan lenturan, beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar F1H. Nah, dapat juga diperoleh dalam persamaan yaitu F aksen H sama dengan FV dikali HD dikali D 2 Z2 dikali 2 Z2 dibagi menjadi Z1 dan Z2. Nah, dimana Z1 ini adalah jumlah awal dari gigi. Nah, Z2 ini adalah jumlah roda gigi. Z1 ini adalah jumlah roda gigi 1 dan Z2 ini adalah jumlah roda gigi 2. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.